Jan akan mencari dukun-dukun santet yang mungkin malam hari ini menyandra atau menyekap dari Kang Riki. Maka dari itu saya sudah ada janjian dengan Kang Adam ataupun Ki Baron ya. Hei, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, subscriber lover ya, dimanapun berada. Terima kasih malam hari ini panjenengan masih mengikuti video-video dari Mbah Jan Channel ya. Terima kasih. Saya doakan panjenengan semua selalu diberi kesehatan, kemudahan di bidang apapun ya, terutama dalam bekerja, berusaha dan bertakwa ya. Tidak lupa malam hari ini Mbah Jan akan mencari dukun-dukun santet yang mungkin malam hari ini menyandra atau menyekap dari Kang Riki. Maka dari itu saya sudah ada janjian dengan Kang Adam ataupun Ki Baron ya. Mungkin tempatnya agak ke sana, mungkin tadi saya mencari tidak ada, mungkin bisa ketemu Kang Adam atau Ki Baron di sana mungkin ya. Tidak lupa malam hari ini saya akan bersolawat untuk keselamatan saya ataupun keselamatan dari Kang Riki ya dan teman-teman ya. Baiklah, sebelum kita melakukan sesuatu, pesan dari Gus Samsudin adalah melakukan sholawat ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Sesuai dengan pesan-pesan dari netizen, Mbah Jan malam hari ini membawa media ya. Panjenengan bisa lihat, ini adalah media pemberian dari Gus Samsudin yang berwarna hitam ya. Terima kasih. Karena kemarin-kemarin Mbah Jan tidak membawa, mungkin Mbah Jan lupa ya. Saking tergesa-gesanya sudah saya siapkan, Mbah Jan tidak membawa media apapun ya, karena ingin menolong teman saya atau memerangi dukun-dukun santet hingga Mbah Jan lupa ya, seperti itu. Tetapi malam hari ini saya tidak lupa ya untuk membawa medianya, karena memang banyak netizen karena memang pesan-pesan dari netizen Mbah Jan harus membawa media ya.
Maka dari itu malam hari ini Mbah Jan tidak lupa ya membawa media sorban ya, sorban pemberian dari Gus Samsudin, dan ini ada logonya ya, Pondok Nusantara. Karena memang yang kita hadapi malam hari ini memang sangat luar biasa ya kelicikannya. Maka dari itu malam hari ini saya minta bantuan kepada santri-santri dari Gus Samsudin ataupun dari Ki Baron dan Kang Adam. Saya sudah janjian di tempat ini, mungkin Kang Adam dan Ki Baron masih dalam perjalanan. Sambil menanti saya ngobrol-ngobrol ke panjenengan ya. Tetapi perlu diketahui bahwa kekuatan dari ketiga dukun ini adalah dari iblisnya. Karena saya tahu waktu di pantai kemarin mereka menyalakan sebuah lilin, mungkin sebagai upacara sakral mungkin, dan menyembah sosok hitam ya. Saya tidak melihat wajahnya, tetapi saya yakin itulah iblis dari mereka. Dia menyembah atau memuja iblis tersebut karena memang kekuatan dari Lasmini, Kuswara, dan Nyi Bloro adalah di iblis tersebut ya. Maka dari itu malam hari ini saya mengajak saudara-saudara saya ya seperti Ki Baron, Kang Adam, dan para santri Gus Samsudin untuk memerangi mereka dan membebaskan Kang Riki ya. Mohon doanya ke panjenengan semua supaya Mbah Jan malam hari ini bisa menjalankan amanah dari Gus Samsudin, amanah untuk memberantas dukun santet dan membebaskan Kang Riki ya, seperti itu. Maka dari itu saya minta doanya ya, sekali lagi minta doanya kepada panjenengan supaya perjalanan saya dan perjalanan para santri, para teman-teman ini bisa selamat ya untuk melawan Lasmini, Kuswara, dan Nyi Bloro. Memang sering sekali dalam video-video Mbah Jan ini Mbah Jan sering kalah ya. Saya sering di komen, terutama Mbah Jan kok sering tepar karena Mbah Jan tidak membawa media seperti itu. Tetapi malam hari ini saya selalu ingat pesan-pesan dari netizen bahwa Mbah Jan harus membawa media ya. Maka dari itu malam hari ini Mbah Jan sudah membawa sorban untuk melawan para dukun-dukun yang sangat licik ini ya. Memang pengalaman bertarung saya waktu itu dengan Kuswara, Kuswara menggunakan kelicikannya. Sudah kalah, tetapi Mbah Jan waktu itu dilempari atau di sebuah serbuk atau dedaunan, saya kurang tahu. Tetapi setelah mengena mata dari Mbah Jan ini, langsung Mbah Jan tidak terlihat. Mungkin itu ramuan racun atau gimana, saya kurang tahu. Untung saja waktu itu ada Kang Riki dan Pak Rete kalau nggak salah untuk menyelamatkan Mbah Jan. Maka dari itu pengalaman-pengalaman tersebut saya jalani dan sekarang saya sudah menggunakan media ya seperti itu. Ya memang untuk memberantas dukun itu memang butuh perjuangan saudara. Maka dari itu saya sebagai Mbah Jan harus bisa membuktikan ke masyarakat semua, terutama menunjukkan kepada Gus Samsudin bahwa saya harus bisa menjalankan amanah-amanahnya. Karena jika saya menjalankan amanah dari Gus Samsudin berarti saya sudah katakanlah menurut apa yang dikatakannya. Karena memang Gus Samsudin sering ngobrol dengan saya waktu itu, Mbah, ditingkatkan kesabarannya, Mbah. Karena panjenengan itu orangnya emosian ya, gampang nesuan seperti itu. Jangan memerangi sesuatu itu dengan hawa nafsu. Itu pesan dari Gus Samsudin. Setelah saya mendengar
omongan dari Gus Samsudin tersebut, dengan perlahan-lahan saya berlatih untuk melatih kesabaran saya, terutama menghadapi para dukun-dukun santet ya. Padahal saya pun juga muak ya sebetulnya kepada dukun tersebut. Sombong sekali mereka. Pernah saya sama Nyi Blorok dikatakan mau dijadikan tumbal katanya. Wah, luar biasa. Saya mau dijadikan tumbal. Tetapi bagi saya, asalkan saya benar, mungkin Allah akan melindungi saya. Dan permasalahan ini sudah saya bawa ke hadapan Baron dan Adam. Dan mereka berpendapat bahwa kita harus serang bersama-sama, Mbah, katanya begitu. Kata si Baron, ini katanya nanti yang maju 2, yang 1 sembunyi. Karena mereka memang betul-betul licik. Jadi setidaknya paling tidak kita harus menggunakan cara yang lain. Karena mereka pun menggunakan siasat dengan kelicikan. Bukan berarti kita tidak gentle, tidak. Tetapi kita harus punya cara. Yang penting kita bisa menyekap mereka. Dan si Baron pernah saya ajak omong tentang tali goib ya. Mungkin Ki Baron malam ini sudah membawanya. Guna tali tersebut adalah untuk mengikat para dukun-dukun ini, ketiga dukun ini, supaya tidak lepas. Jika diikat dengan tali tersebut, otomatis tidak bisa lepas karena memang tali tersebut sudah diselimuti mantra-mantra gaib ya, mantra-mantra gaib supaya dukun tersebut tidak bisa lepas ya. Nanti kalau lepas susah sekali. Karena tingkah laku mereka semakin hari ini semakin merajalela. Kemarin samaran itu ditawan ya, disekap. Habis itu Kang Riki sekarang menjadi korban mereka. Saya takutnya kalau Kang Riki tidak bisa diselamatkan, kasihan. Nanti yang ngulang ngaji, ngulang sholat, anak-anak di pondok ini siapa, saya kasihan ya. Maka dari itu malam hari ini memang saya sengaja untuk mencari ketiga dukun tersebut dengan membawa media ya, membawa media ini. Coba nanti saya akan tarung dengan mereka, bukannya sombong tidak, saya juga akan katakanlah menguji kemampuan saya dan kemampuan dari sorban ini. Soalnya tadi siang, tadi sore saya sudah menyelaraskan dari ketiga media yang saya miliki, terutama dari Kulbuntet, Tasbih Mahrobi, dan sorban. Ini berhubung Lasmini ini mempunyai senjata baru, senjata yang diberikan oleh sang iblis, yaitu selendang merah. Karena memang kekuatan selendang merah ini menurut saya tidak bisa dianggap remeh, saudaraku. Karena saya sudah berulang kali terpental dengan selendang tersebut. Pak Rete pun waktu itu sempat kualan. Kang Riki pun sempat kualan dengan selendang Lasmini. Maka dari itu nanti kalau saya ketemu tiga dukun itu, saya pasti menggunakan sorban ini untuk melawannya. Maka dari itu malam hari ini saya minta doanya ke panjenengan, dan jangan lupa ya saudaraku, terus subscribe tombol merah-merahnya ya dari Bajan Channel, komennya, like-nya yang banyak ya saudaraku semua. Mungkin Ki Baron dan Kang Adam masih dalam perjalanan, kita berjalan pelan-pelan untuk menanti mereka berdua. Dan mungkin Pak Rete dan santri-santri lainnya mungkin menyusul ke sini, saudaraku. Baiklah Mas kamera, kita jalan pelan-pelan, kita sambil menanti
mereka, karena tanpa mereka nanti Mbah Jan sendiri menghadapi ketiga dukun tersebut dan iblisnya mungkin Mbah Jan bisa kewalahan. Monggo Mas Kamera. Kita cari di mana. Sambil menanti Pak Rete, Kang Riki, dan para santri lainnya, dan Ki Baron, dan mungkin Kang Adam ya. Saya sudah janjian di tempat ini, mungkin mereka mendatangi tempat ini juga ya. Sebelah sana itu sungai Mas Kamera, ini sungai di tepi hutan. Hutannya sebelah sana, agak ke sana itu sebuah sungai. Maka dari itu kita pelan-pelan saja sambil menanti Ki Baron dan Kang Adam ya. Mungkin mereka dalam perjalanan. Semoga Allah bisa melindungi mereka semua untuk menolong Kang Riki ya. Kita nanti dulu. Nah, ini mungkin sebuah danau ini, Mas Kamera, ini danau terlalu dalam kelihatannya ini. Terkadang ada buaya, buayanya itu ada di sini terkadang tuh, karena memang jarang dijamah manusia ini. Tuh ada gerak-gerak itu mungkin masa Allah itu Mas Kamera, itu mungkin buaya yang mau makan ikan itu barusan tuh. Itu banyak sekali nih, bahkan bisa ratusan atau ribuan ini ke sana tuh buaya itu Mas Kamera, terdengar ya, itu gerak itu. Nah itu gerak, airnya gerak. Nah itu gerak itu. Wah bahaya sekali tempat ini. Ya semoga Allah melindungi saya, karena saya memang bertujuan untuk menolong Kang Riki ya. Kasihan Kang Riki malam hari ini disekap. Tumbal kok minta Kang Riki, saya juga heran maunya itu apa. Mungkin menurut saya mereka semua ini balas dendam kepada Gus Samsudin. Makanya santrinya ini yang menjadi sasaran. Kemarin Kang Samaran, terus sekarang Kang Riki. Mana ya? Sambil nunggu Adam sama Ki Baron. Mungkin bentar lagi datang mungkin. Mari Mas Mala kita pelan-pelan. Siapa tahu Mas Adam datang dari sana atau Ki Baron datang dari sana, siapa tahu. Kita berjalan pelan-pelan saja. Soalnya hutannya sebelah sana, jadi kita di tepi hutan sini saja, jangan masuk ke sana. Saya takutnya ketiga dukun tersebut menghadang saya. Dan saya masih keadaan sendiri, belum ada teman. Bukannya kita takut, tidak, tetapi kita waspadalah seperti itu. Tuh. Ini suara jangkrik, suara waduh. Ini Mas. Kita pelan-pelan sambil menanti teman-teman. Mana ini ya? Lama banget ini. Adam. Adam ini sangat. Bentar Mas Kamera. Saya akan menggunakan
ilmu saya untuk mengontak ya, ataupun untuk memberitahu sukma dari Kang Adam atau Ki Baron, supaya dia tahu bahwa saya sudah ada di sini. Saya sudah mendengarkan apa kata dari Ki Baron dan Kang Adam. Kita sambil menanti santri-santri dari Gus Samsudin. Kita tunggu di sini Mas kamera. Nanti itu kita habis itu menuruti di tepi sungai ini. Soalnya hutannya masih di sana, kita nanti nyebrang ke sungai ini, terus kita langsung naik ke puncak sana untuk mencari mereka. Tapi kita nunggu apa itu? Nunggu Kang Adam dan Ki Baron dan para santri-santri Gus Samsudin. Kita nunggu saja di sini. Kita tahu mereka sudah datang. Karena saya sudah janjian untuk membantu saya. Kang Adam pun seperti itu, katanya mau membantu saya, ya Mbah. Nanti saya membantu panjenengan, seperti itu. Kita langsung pelan-pelan saja menyusuri sungai ini. Habis sungai ini kita naik ke hutan. Mungkin Ki Baron dan Ki Adam ini sudah berada di aliran tepi sungai ini mungkin. Kita cari pelan-pelan. Masa Allah. Ini apa? Saya datang ke sini untuk membebaskan Kang Riki. Mana itu Kang Riki? Serahkan kepada saya. Sebelum Nyai ini dihajar sama teman-teman saya, Kang Adam, Ki Baron, dan santri-santrinya mau datang ke sini. Ini saya mohon sekali lagi, bebaskan Kang Riki. Enak kowe ngomong bebas-bebas. Kasihanlah Kang Riki tidak salah apa-apa. Dia hanya mengganti samaran sebagai penggantinya. Kuwi kan anak Samsudin. Kamu kalau punya masalah dengan Samsudin, langsung saja kepada Samsudin. Kenapa anak-anaknya yang tidak tahu dosa kamu? Baru kowe. Kamu itu memang pemuja iblis ya. Maka dari itu kamu itu sekali, dua kali diomong nggak pernah nurut. Kan tadi sudah saya bilang dari dulu. Ini berubahlah ke jalan yang benar. Bertobatlah. Itu loh Nyi. Kamu sudah tua. Apa kowe nutur-nuturi wong iki? Ngongkon-ngongkon tobat ngono ae, panggah ngono ae. Ini juga demi kebaikan kamu, juga demi kebaikan kamu. Kali kamu sama heran sama kamu. Sekarang gini aja. Tinggalkan Nyi Blorok dan Kuswara. Kamu ikut aku gimana? Ora. Dah. Enak nang ireng gimana? Nang ireng bebas. Nang putih dikekang. Gah aku. Saya mohon nih. Memang tujuan saya ke sini ini memang mencari Kang Riki yang sekarang sampai sekap sama Nyi Blorok. Tetapi ini saya mohon sekali lagi bebaskan Kang Riki. Lah wegah nyapa? Kang ngongkon bebas nih. Kang Riki Blorok dhisik.
Harus suara ambek aku. Ya memang sengaja kami untuk mencari panjenengan, memang sengaja untuk kami kalahkan untuk membebaskan Kang Riki. Tetapi tunggu saja, sekali lagi Ki Baron dan Kang Adam dan para santri GSJ sebentar lagi datang, tenang saja. Kita obrak-abrik itu semua. Samsudin barang mbok tekane kene. Ora wedi jan. Undangan bisa rene wong ini iki. Aja celurut-celurute kuwi. Hah? Coro-corone kuwi. Sing kok undang rene. Ya gini aja nih, kita baik-baik saja. Kita ngomong yang baik lah. Gimana kalau panjenengan membebaskan Kang Riki, terus jenengan ikut saya gimana? Gah. Kalahno wong telu dhisik. Karo iblis e kalahno dhisik. Kowe lek iso ngalahne iblis, Riki tak bebasne. Berarti panjenengan tetap nggak mau membebaskan Riki ya? Enggak iso. Delekne Riki. Ora nek wong roh. Saya mohon sekali lagi, bebaskan Kang Riki nih. Gah. Berarti sampean tetap ya berkukuh keras tidak mau bebaskan Kang Riki ya? Kok budek to kowe? Wegah ya wegah. Ngomong ae ngali ya kono lho. Kok bomu ora ning ngene iki. Panggon aku iki. Ganggu wong meditasi ya kowe. Jangan menghalangi perjalanan saya nih. Saya ingatkan. Karena ganggu aku ning kono. Saya ingin mencari Kang Riki, bukan mengganggu Pak Jenengan. Kenapa? Omong ae kowe turun dalan. Malah meditasi ra sida. Tutuk. Delok iblis aku arepan. Gini nih. Iblis malah dadok karo gara kowe. Nah, sekarang tunjukkan di mana Kang Riki berada. Panggah ora tak dudohne jan. Wis to jan kowe omong 1000 kata panggah ora tak dudohne. Udah. Kalau sampean tetap menghalangi perjalanan saya untuk mencari Kang Riki, sampean harus berhadapan dengan saya. Yo. Rawat dia kowe. Karena salah satunya sampean adalah penghalang bagi saya. Kowe yo padha ae. Ngalang-ngalangi wong ritual. Mohon maaf jika saya kasar ke panjenengan. Sebetulnya tidak mau kasar dengan perempuan, tetapi panjenengan ini sejak Pitung Alu tidak bisa. Tinggal nyerahin Kang Riki selesai kan? Ora. Pangga tak ditumbal. Pokoke kowe iso golekne gajul. Tak bebasne Riki. Sapa neh kowe gajule? Riki tak bebasne. Kowe dingin tumbal. Gah yo an iblis ambek kowe. Kowe mergakno nyapa? Mantan dukun. Ya itu dulu memang saya dukun santet, tetapi sekarang ya saya ini berubah baik lah. Kenapa? Nggak boleh. Udah gini aja. Sekarang tunjukkan di mana Kang Riki. Boleh ana dhewe. Oh. Boleh ana. Kamu berarti harus saya paksa nih. Sonen. Saya tidak mungkin putus asa untuk membebaskan Kang Riki. Ingat itu. Tetapi kalau panjenengan nekat dijak Pitung Alus, tidak mau. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Saya akan memberi pelajaran ke panjenengan.
Wah. Ah. Ah. Oh. Lumayan juga ilmu kamu ya. Hah? Lumayan juga ilmu kamu ya. Baik, kesabaran saya sudah habis nih. Saya tahu panjenengan sudah dikasih sorban merah itu kan, selendang merah pemberian iblis itu saya tidak takut. Bukan berarti saya tidak sombong, tetapi saya pun juga membawa media. Apa kuwi? Ini adalah media dari Gus Samsudin. Kita bertarung. Selendang kamu dengan sorban saya. Yo, Saya sudah habis kesabaran ke kamu. Kamu dijawab pitung harus tidak bisa. Kita runding bersama bebasan tidak bisa. Tidak apa-apa. Kita tarung aja. Hadapilah sorban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Ajar. Hei, kemana kamu? Jangan lari kamu. Hei. Aduh, aduh, Lasmini lagi. Aduh. Sebentar Mas Kamera. Saya habis kehabisan tenaga. Aduh, aduh. Teman-teman belum datang. Aduh, aduh. Aduh. Lasmini lagi. Untung sorban ini membantu saya. Mau saya kejar, saya sudah kehabisan tenaga. Berarti mereka tidak jauh dari sini. Saya tinggal menunggu Kang Adam, Ki Baron, dan para santri Gus Samsudin untuk membebaskan Kang Riki. Luar biasa. Selendang tersebut sepertinya menyedot, menguras tenaga saya. Luar biasa kekuatan dari selendang merah itu. Berarti saya harus menunggu saudara-saudara semua. Karena tanpa mereka nanti takutnya saya dikeroyok dan mereka mempunyai kelicikan yang luar biasa. Berarti mereka berada di sebelah sana. Kita menunggu Kang Adam, Ki Baron, dan para santri Gus Samsudin untuk menyegap mereka. Tetapi Lasmini tadi lari, berarti Lasmini bisa ngomong sama Nyi Blora, sama Kuswara dan para iblisnya bahwa saya sudah berada di sini. Maka dari itu saya harus pindah tempat ini. Karena kalau di tempat ini mungkin Lasmini ngomong sama Nyi Blora dan Kuswara bahwa Mbah Jan sudah ada di sini. Takutnya mereka mendatangi saya. Berarti saya harus pergi dari tempat ini untuk mengamankan saya sendiri.
tinggal kita nunggu Kang Adam ataupun Ki Baron dan para santri dari Gus Samsudin. Mari Mas kamera, kita beralih tempat saja, soalnya Lasmini tadi sudah lari. Mungkin kita sudah langsung menyingkir dari tempat ini dulu saja. Oke, terima kasih saudara.